adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu pada ibadah kita minggu ini 6 Maret 2022. Untuk tema kita minggu ini adalah Allah memanggil kepada pertobatan. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dan jangan lupa persiapkan juga Alkitab dan persembahannya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 10 dengan lagu Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berdoa, berilah musikmu berdoa, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online kita Minggu tanggal 6 Maret 2022. Kali ini kakak akan membawa doa pembuka. Tapi sebelum doa pembuka, kita nyanyi dulu ya adik-adik yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, puji dan syukur kami panjatkan atas segala berkat, rahmat, karunia, serta anugerah yang telah Kau limpahkan pada kami hari lepas hari. Ya Bapa, hari ini kami hendak mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Lindungilah kami dalam ibadah kali ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, ampunilah dosa kami. Terima kasih banyak ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan lagi ibadah kita. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 29. Lagu Kidung Jemaat. This song was created using the N-Track Studio app. Buka Tuhan Yesus.
adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Kita masih ibadah melalui Zoom. Walaupun kita ibadahnya melalui Zoom, kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semangat untuk menyanyikan puji-pujian. Warta yang kedua. Adik-adik, kalau habis ibadah, kamu jangan lupa absen. Sama seperti PJJ di sekolah, absen beserta foto, begitu juga ibadah absen beserta foto. Warta yang ketiga, adik-adik, ada yang belum selesai IPTS yang semester 2, ada yang sudah, yang belum, kita banyak berdoa, banyak belajar agar nilai kita bagus. Warta yang keempat, adik-adik yang mau bersaksi, baik dari kelas kecil sampai kelas besar, yang mau bersaksi silahkan temuin atau silahkan hubungi kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Warta yang kelima, buat orang tua adik-adik yang mau mendampingi anak-anaknya, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih agar anak-anak kita semakin tekun dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa prokes yang kamu laksanakan. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Ayat hafalan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat 22. 1 Samuel 12 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Kita baca sekali lagi ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian ayat hafalan untuk Minggu 6 Maret 2022. Adik-adik selamat menghafal, dan kalau bisa video hafalannya dikirimkan ke abang dan kakak guru kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Horas adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 367, judulnya Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari
Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ke cerita ataupun khotbah. Sebelum kita buka Alkitabnya, kita berdoa dulu untuk firman. Mari kita adik-adik sekolah minggu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan dan bercerita tentang Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Bukalah hati kami masing-masing ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri kami masing-masing. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita ambil dari 1 Samuel 12, dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan 22. Saya ulangi, buka Alkitabnya. Kita ambil dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Abang akan membacakan, adik-adik diikuti di rumah ya. Abang bacakan dari ayatnya. Ikuti di rumah. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Maka berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Itulah ayat buat kita pada khotbah minggu pagi ini. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah tentang Samuel. Samuel ini adalah seorang hakim. Karena pemerintahan di Israel pada waktu itu adalah teokrasi. Tuhan yang memberikan pesannya, firman-Nya kepada Samuel, dan Samuel ini selaku pemimpin yang dipilih Tuhan sebagai hakim, inilah yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat itu atau bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat, Samuel ini adalah hakim-hakim yang terakhir antara kerajaan, raja sama hakim. Di sini Samuel sudah tua, sedangkan anaknya Joel dan Abia, dua anaknya, Joel sama Abia, katakan ditulis itu Joel,
Orang inilah disuruh utusan kepada bangsa itu pada waktu itu karena Samuel ini sudah tua. Tapi kelakuan dan perbuatan anaknya yang dua ini tidak sesuai dengan perbuatan Samuel itu sendiri. Samuel ini tidak pernah meminta apa-apa pun, tidak pernah meminta bagian dari masyarakat itu, dari orang Yahudi itu, bangsa Israel. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Israel itu menjadi makmur. Tapi dari sini bangsa Israel meminta kepada Samuel supaya dipilih bagi mereka seorang raja. Seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Itulah. Tetapi Samuel memberitahukannya kepada Allah. Allah menyetujui untuk memilih seorang raja pada waktu itu. Itulah seperti yang adik-adik ketahui bahwa raja pertama di situ adalah Raja Saul. Tetapi pada waktu itu karena dia sudah tua, Samuel meminta diri atau pamit terhadap bangsa itu. Karena dia sudah tua dan seorang raja sudah terpilih. Makanya dia pamit kepada masyarakat Israel pada waktu itu. Disinilah dia pamit, artinya dia pamit dari kepemimpinan yang dia berikan selama ini terhadap bangsa Israel karena sudah punya raja. Tapi dia jangan salah, dia tetap seorang nabi. Tetap seorang nabi. Cuman kepemimpinan terhadap bangsa Israel sudah dipegang oleh raja. Makanya pada waktu itu dia meminta kepada Tuhan seperti yang kita lihat di ayat 18 sampai 22 ini. Dia meminta kepada Tuhan supaya mendatangkan hujan. Padahal waktu itu keadaan itu adalah keadaan panen. Tidak lazimnya atau tidak pernah terjadi kalau waktu begitu datang hujan dan guruh dan hujan. Karena permintaan dia Tuhan memberikan itu, diberikannya suatu mujizat kepada Samuel, kepada bangsa itu supaya mengetahui bahwa Allah yang punya kuasa, bahwa Samuel yang dipilih oleh Allah. Sehingga bangsa itu takut. Berdoalah karena takut mereka, karena selama ini sesudah mereka mempunyai raja, dia bukan seperti janji mereka akan makin dekat kepada Tuhan. Tetapi mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, lari daripada kehendak Tuhan. Karena mereka janji mereka di ayat sebelumnya, mereka akan lebih taat kepada Allah kalau mereka mempunyai raja yang memimpin. Kenyataannya tidak. Disinilah mujizat itu bermanfaat, dibuat Allah melalui Samuel. Disitulah mereka sadar. Makanya orang Israel pada waktu itu meminta kepada Samuel, berdoalah kepada Tuhan supaya kami jangan banyak berbuat dosa lagi, supaya Tuhan memaafkan kami atas perbuatan-perbuatan kami karena kami meminta seorang raja. Padahal di dalam hal ini bukan persoalan raja yang dipilih menjadi raja mereka. Perbuatan-perbuatan mereka yang dilakukannya untuk penyembahan berhala, untuk lari dari janji mereka untuk menyembah Tuhan. Tetapi Samuel berkata, tidak, Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya kalau umatnya taat kepada Tuhan. Karena umat ini taat kepada Tuhan, Dia akan menyayangi umat itu. Jadi disinilah kita lihat kalau kamu bangsa Israel,
taat kepada Allah, turut kepada apa yang dikatakan oleh Allah, kamu tidak akan disingkirkan oleh Tuhan, oleh Allah. Makanya kalau kita lihat di ayat 22, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Itu Tuhan tidak akan menyingkirkan umatnya. Sepanjang bangsa itu taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan umat itu. Di sini apa yang bisa kita lihat adik-adik? Adik-adik 56 remaja Prasidi, apa yang bisa kita lihat? Kita diajar melalui ayat ini supaya taat kepada Allah. Di setiap saat kita harus ada berhubungan dengan Allah. Dari mana jalannya? Kita baik sama sesama. Kita berdoa, rajin membaca Alkitab. Kita jangan mau melanggar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jangan lebih penting kita terpaku dengan alat-alat seperti gadget. Kita melihat internet dan lain-lain, mainan-mainan lain, daripada kita mengerjakan apa yang baik untuk kita, membantu orang tua, menyayangi adik-adik, belajar. Karena sekarang ini belum tatap muka, kita belajar dengan baik di rumah. Kita mengikuti apa yang disarankan oleh sekolah kita, apa yang diaturkan oleh orang tua kita. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan penyakit ini, Tuhan menjauhkan virus corona ini dari negara kita ini, dari kita. Kita banyak berdoa. Tuhan akan tetap menemani kita. Tuhan akan tetap beserta kita karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Kristus. Karena kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti kita sudah menjadi umat Allah, umat Kristus. Makanya kita harus tetap menjaga keutuhan hati kita, tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Itulah kesetiaan kita. Jadi jangan lari adik-adik dari situ semuanya. Jangan lebih penting kehidupan dunia ini, menonton ini, bermain game dan lain-lain, lupa membaca Alkitab. Lupa apa yang disuruh orang tua. Itu harus kita jalankan dengan baik supaya Tuhan berkenan, karena Tuhan itu besar. Allah kita Allah yang sangat besar. Kita umatnya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah adik-adik yang bisa kita lihat dari cerita Samuel ini. Cerita dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Dibaca di rumah, diingat, dilaksanakan adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa, supaya kami menuruti apa kehendak Bapa di dalam diri kami. Jangan tinggalkan kami ya Bapa, karena kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bang Sion, sekarang kita mau sambut
firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Pujian dari 355, judulnya Yesus Memanggil, Mari Segera. Kita bernyanyi bersama-sama walaupun kita berbeda jarak ya, tapi semangat yang daripada Tuhan tetap melingkupi diri kita sehingga kita bernyanyi dengan gembira. Kita buka Kidung Pujian 355. Memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari adik-adik sekalian di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Kita sudah bernyanyi puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Sekarang saatnya kita berdoa syafaat, adik-adik masing-masing di rumah, berdoa di rumah, dan kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, pegangan panduan bagi kami semua dalam menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami sudah bernyanyi puji-pujian-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri apapun yang kami dengar, firman dan pujian ya Tuhan. Biarlah itu dapat membangkitkan semangat bagi adik-adik kami sekalian di rumah dalam mendengarkan, dalam mengimplementasikan firman-Mu itu dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Kami tahu Bapa masih banyak virus wabah corona Omikron pada saat itu Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan kepada kami semua, agar virus wabah ini dapat terkendali dengan baik Tuhan. Jauhkan Bapa sakit penyakit terhadap adik-adik kami dan kami semua Tuhan. Berkatilah para pemimpin negara kami, para dokter, para medis, aparat keamanan yang berusaha dalam hari-hari ini Tuhan dan ke depan mengatasi wabah virus ini dan melakukan proses vaksinasi Bapa pada semuanya, pada lansia, pada dewasa, remaja dan anak-anak Tuhan. Biarlah kami terlindungi dari semua wabah virus pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, walaupun kami adik-adik kami belajar secara online, beribadah secara online juga Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau menuntun mereka masing-masing di rumah untuk belajar dengan baik Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh seperti kami beribadah pada hari ini Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, biarlah kemuliaan nama-Mu semata yang dapat bersama kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami mendoakan gereja-Mu Tuhan, para pendeta kami, para majelis dan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami beribadah walaupun secara online maupun onsite Tuhan, tetapi kami tetap mengagungkan nama-Mu Tuhan, mengagungkan firman-Mu dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan Bapa ke surga, kami juga mendoakan pada jemaat yang sakit,
adik-adik sekolah minggu bila ada yang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau tahirkan, Engkau kuatkan mereka, memberikan semangat mereka agar melalui obat, para medis, para dokter Tuhan, mereka menjadi semangat Tuhan, dapat sembuh dari sakit penyakit yang ada pada diri mereka Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami masing-masing di rumah, terutama adik-adik kami semua. Biarlah doa-doa itu dapat Engkau dengarkan Tuhan, agar sukacita dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengaku banyak salah dan dosa kami. Ampunlah segala salah dan dosa kami, supaya tidak terhambat kasih yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sekalian di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Shalom.